Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang bab yang kedua, Akidah Akhlak kelas 7 semester 1. Sebelumnya, Ibu akan menyanyikan sebuah lagu. Wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisin qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakalliman. Nah, lagu itu berhubungan dengan materi kita hari ini, yaitu materi sifat-sifat Allah yang akan Ibu jelaskan hari ini, sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala dan bagian-bagian dari sifat wajib itu. Kelompoknya yaitu nafsiyah dan salbiyah yang akan Ibu jelaskan hari ini. Perhatikan ya. Apa itu sifat wajib bagi Allah? Sifat wajib bagi Allah ialah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam seisinya. Allah mempunyai sifat wajib yang harus kita yakini. Ada berapa sifat wajib bagi Allah? Sifat wajib bagi Allah ada 20. Nah, sekarang perhatikan. Di sini ada bagan-bagan tentang sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah dikelompokkan menjadi 4. Sifat nafsiyah itu cuma ada 1, wujud. Sifat salbiyah ada 5. Qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisin, qiyamuhu binafsihi wahdaniyat. Sifat wa'ani ada 7. Qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Dan sifat ma'nawiyah juga ada 7. Qadiran, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiran, mutakaliman. Yang hari ini akan Ibu jelaskan, yaitu yang masuk dalam kelompok sifat nafsiyah dan salbiyah. Apa itu nafsiyah? Sifat nafsiyah adalah sifat untuk menegaskan adanya Allah, di mana Allah menjadi tidak ada tanpa adanya sifat tersebut. Sifat ini cuma ada 1. Yaitu wujud. Wujud artinya ada. Dalilnya, bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Quran surah Toha ayat 14. Nah, sekarang kita kaitkan sifat wujud Allah ini dengan memperhatikan sebuah meja. Nah, kalian perhatikan di sini ada sebuah meja. Nah, kira-kira meja ini apakah ada yang membuatnya? Pasti ada ya, mana mungkin simsalabim langsung ada. Ternyata ada yang membuatnya siapa? Yaitu tukang meja. Nah, jadi kita harus percaya akan adanya tukang meja ini. Kenapa? Karena adanya meja. Nah, lalu kita kaitkan dengan sifat wujud Allah. Sekarang ada matahari, ada laut, ada pohon, ada planet-planet, ada bumi, ada kita, manusia. Nah, pasti ada yang menciptakan. Nah, yang menciptakan adalah Allah. Itu bukti adanya Allah. Adanya kita melihat ciptaan-ciptaan Allah. Bukti adanya Allah, sifat wujudnya Allah. Nah, sekarang yang masuk dalam sifat salbiyah, sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Sifat ini ada 5, yaitu qidam. Qidam ini artinya awal atau terdahulu. Dalilnya, bismillahirrahmanirrahim, huwal awwal wal akhiru wal zahir wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran surah Al-Hadid ayat 3. Kita kaitkan lagi yuk dengan meja dan tukang meja tadi. Sekarang kita lihat, perhatikan sebuah meja. Siapa yang lebih dulu ada? Tukang meja atau meja? Ayo. Pastilah yang lebih dulu tukang meja. Karena mana mungkin lebih dulu meja dibandingkan tukang meja. Lahir dulu tukang meja, baru dia membuat dan jadilah meja. Nah, mana mungkin kan ada meja dulu, tiba-tiba
tukang meja datang atau muncul. Mana mungkin, pasti ada tukang meja dulu membuat meja. Kita hubungkan dengan sifat qidamnya Allah, terdahulunya Allah. Nah, di sini ada matahari, ada laut, ada pohon. Kira-kira yang lebih dulu siapa? Nah, dibandingkan dengan Allah, pasti Allah lah yang lebih dulu atau lebih awal. Mana mungkin ada matahari dulu dibandingkan Allah, mana mungkin. Ya, pasti Allah lebih dulu baru menciptakan segala apa yang diciptakan Allah. Nah, sekarang bako. Bako artinya kekal. Kita harus meyakini bahwa Allah itu kekal. Dalilnya kullu syai'in halikun illa wajha lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Artinya segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Quran surah Al-Qasas ayat 88. Kita balik lagi yuk ke tukang meja dan mejanya tadi. Apakah meja bisa rusak? Pasti bisa kan? Apakah tukang kayu manusia bisa mati? Pasti bisa. Kenapa? Karena mereka ini tidak kekal. Karena mereka ini pasti akan rusak pada suatu saat dan manusia pasti akan mati. Nah, kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang kekal. Ciptaan-ciptaannya pasti akan hancur dan mati. Itu membuktikan bahwa Allah lah yang kekal. Allah lah yang bersifat baqa. Nah, sekarang kita masuki mukhalafatul lil hawadisin, tidak serupa dengan makhluk. Dalilnya laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada ada sesuatu pun yang serupa dengan dia dan dia yang maha mendengar, maha melihat. Quran surah Asy-Syura ayat 11. Nah, Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat mukhalafatul lil hawadisin. Tidak mungkin sama dengan makhluk. Kita kembali lagi ke tukang meja. Nah, sekarang apakah bentuk tukang kayu sama dengan meja? Pasti berbeda. Nih, dari bentuknya saja pasti berbeda kan ya. Nah, tukang kayu seperti ini, meja seperti ini. Apakah bisa tukang kayu mirip sama meja? Pasti tidak maulah tukang kayu menurunkan derajatnya menjadi meja. Nah, kenapa? Karena tukang kayu lebih tinggi derajatnya dibandingkan meja. Dan juga nih tidak serupa sama sekali, ya. Nah, begitu pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Nih, Allah berbeda dengan apa yang diciptakannya. Jadi, kalian jangan sampai menggambar-gambarkan Allah dengan ciptaannya. Allah itu tidak sama dengan matahari. Allah tidak sama dengan laut. Allah tidak sama dengan pohon. Allah tidak sama dengan kita. Itulah sifat mukhalafatul lil hawadisin. Allah berbeda dengan ciptaannya. Lalu kita masuki lagi qiyamhu binafsihi, berdiri dengan sendiri. Ayatnya, innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Artinya, sungguh Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran surah Al-Ankabut ayat 6. Nah, sekarang Ibu tanya, apakah tukang kayu perlu bantuan orang lain? Pasti perlu. Nah, bahkan benda-benda yang diciptakan Allah, nih, perlu gergaji, perlu ini palu. Nah, macam-macam alat pertukangannya dari tukang kayu. Ya, untuk membuat meja. Pasti tukang kayu perlu bantuan. Baik itu berupa alat. Nih, atau berupa bantuan orang lain. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bersifat qiyamuhu binafsihi. Allah tidak perlu bantuan dari apa yang diciptakannya. Tidak perlu bantuan tukang kayu. Manusia ya, tidak perlu Allah. Tidak perlu pohon-pohonan, tidak perlu laut. Allah tidak perlu bantuan dari apa yang diciptakan Allah. Nah, karena Allah bersifat qiyamuhu binafsihi. Berdiri dengan sendirinya. Lalu, yang terakhir dalam sifat salbiyah ada wahdaniyat, yaitu esa. Nah, esa ini artinya satu. Dalilnya, qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Quran surah Al-Ikhlas ayat 1.
Sekarang kita kaitkan lagi ya dengan meja dan tukang mejanya. Ada berapa banyak manusia di muka bumi ini? Pasti banyak. Ada berapa meja yang sudah dibuat? Pasti juga banyak. Dan ciptaan-ciptaan Allah yang lain juga pasti ada yang banyak. Tidak hanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya satu. Allah tidak mungkin lebih dari satu. Allah itu satu, Allah itu tunggal, Allah itu esa. Tiada Tuhan selain Dia. Oke, sudah ya. Yang sifat nafsiyah, kelompok sifat nafsiyah yaitu wujud, kelompok sifat salbiyah yang 5 tadi, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisin, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Sekarang kita kaitkan, perhatikan ini. Ada ciptaan Allah yang bernama planet-planet. Nih, planet-planet sekarang kita kaitkan dari sifat nafsiyah dan salbiyah tadi ya. Nah, sekarang dari wujud. Di wujudnya, di sifat wujud Allah, adanya planet bukti adanya Allah. Nah, adanya planet ini bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, kita kaitkan ke wujud. Sekarang, kaitkan ke qidam. Lebih terdahulu Allah dibandingkan planet-planet. Pasti sudah. Lalu kita kaitkan lagi baqa. Planet akan hancur sedangkan Allah akan kekal selamanya. Kita kaitkan ke mukhalafatul hawadisin. Allah tidak sama bentuknya dengan planet. Kita kaitkan ke qiyamuhu binafsihi. Allah tidak memerlukan bantuan dalam menciptakan planet. Allah pasti dengan qiyamuhu binafsihinya. Berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Dan yang terakhir, wahdaniyat, Allah itu satu, sedangkan planet banyak. Nih, planet. Planet itu banyak ya sayang ya. Tidak bisa kita hitung itu di luar angkasa. Nah, sampai di situ kita tepuk sifat wajib bagi Allah dulu ya sayang. Nah, yuk perhatikan Ibu. Tepuk sifat wajib bagi Allah. Wujud, ada, qidam, terdahulu, baqa, kekal, mukhalafatul hawadisin, berbeda dengan makhluk, qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, wahdaniyat, esa. Nah, supaya kalian lebih ingat lagi akan arti-arti dari sifat wajib bagi Allah. Sekarang kesimpulan kita pada hari ini. Yang pertama, sifat wajib bagi Allah yang harus kita yakini ada 20 sifat. Yang kedua, sifat wajib bagi Allah dikelompokkan menjadi 4. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Yang ketiga, sebagai seorang muslim, kita harus hafal dan kenal akan sifat-sifat wajib Allah. Dengan begitu, kita akan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi semua larangannya. Ibu harap anak-anak Ibu semua ingat akan sifat wajib bagi Allah dan kita yakini. Ibu tutup hari ini pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.